Jangan menelan sebelum mengunyah, karena rasa hanya terasa saat mengunyah, dan karena rasa tidak selalu sama. Mas Aryo Bayu Purwoko, bener ya? Bro Meca Setiawan dong. Setiawan, oke. Panggilan akrab kan Meca. Profiling dulu dong. Mas Aryo, lo sedikit background keluarga, pekerjaan, istri berapa, anak berapa, gitu dong ya. Oke, oke Cang. Ya, gue dulu temen kuliah Setiawan lah. Jadi kita banyak berdiskusi panjang mengenai hidup. Kita pernah jalan ke Mojokerto, kita backpack ke sana dan lain sebagainya. Naik gunung Naik yo. gunung ke Ciremai. Sampai ada yang malu-malu, apa? Takut kelihatan capek. Dua ya. Padahal gue jawabnya juga sambil ngos-ngosan tuh. Iya. Oke, gue karyawan swasta, lebih tepatnya gue di bidang HRD, HR ya. HR, rekrutmen dan digital relation. Saat ini istri masih satu, Ada rencana kalau boleh, tapi nggak sanggup. Anak gue satu dan gue sendiri aktif di, bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang paguyuban spiritual. sebutin namanya boleh? Boleh nggak? Namanya Patembayan Jawa Dipa. Waduh, gue tahu nih Facebooknya nih. Betul. Nah, jadi Patembayan Jawa Dipa. Patembayan Di sini, di Kalideres. Di mana? Ya kalau untuk kita itu gue jatuhnya di Patembayan atau di cabang lah biasanya di Papua, di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, masuk ke Papua. Nama cabangnya. Areanya ya, cabangnya. Ntar di spill ya gambarnya dari gue ya. Masukin ya. Jadi salah Enggak, maksudnya ininya apa, kontak person, logo gitu. Biar teman-teman yang lain juga tahu. ya di Patembayan Jawa Dipa ini ada yang namanya guru. Jadi kalau kita manggilnya bukan guru Cak, namanya adalah ajar. Ajar. Ki Ajar. Dewantoro. Enggak. Ajar. Siti Hajar. Jadi kalau di sana itu Ki itu sebutan untuk laki-laki dan Ni untuk perempuan. Jadi kalau gua di sana ketemu itu pas mau Ki, Mas, Bambang, Oh, gitu. Ni Di sana. di sana. Jadi di sana lebih kepada menggali keilmuan kuno di Nusantara. Dulu yo, gue potong dulu yo. Siap. Kalau anak-anak sekarang nih atau dibilang milenial, kita nih masuk milenial nggak sih? Enggak ya? Masuk nggak ya? 2000-an ya? Milenial tuh 2000 ya? Kalau kita 90-an Kita ya? milenial kayaknya. Maksudnya milenial ya? Milenial ya. Nah, untuk generasi milenial kayak kita gini nih, mungkin kita milenial yang tua ya, maksudnya transisi antara milenial sama 90-an. Hal-hal kayak begitu tuh kan kayaknya kalau menurut mata gua sih nggak menarik buat mereka kan, artinya dianggap nggak penting atau apalah, nggak menghasilkan duit misalkan kayak gitu kan. Rata-rata kan gitu, cuma yang penting duit kan gitu. Nah, kalau boleh tahu di paguyuban itu Patembayan Jawa Dipa itu anggotanya anak-anak milenial sepantaran kita, kayak kepala 3 atau kepala 4, atau bahkan ternyata malah ada yang di bawah kita umur 20-an. Oke. Ya, jadi kita ini lintas generasi ya. Kalau secara kotornya itu total ada 500 di seluruh Indonesia Indonesia. 500 orang. 500 orang Oke. yang terdaftar ya, tapi yang aktif mungkin cuma Oh,
orang. Oh itu ada registrasinya juga. Ada registrasinya juga, ada KTP dan lain sebagainya. Kita lintas generasi sih, dari yang namanya di atas kita 40-an, 50-an itu ada, sampai yang di bawah kita kan. Ada juga. Iya. Berarti masih ada generasi milenial yang merasa Ya, kayak gitu-gitu tuh. Gen Z itu ada. Gen Z tuh. Gen Z. Oh Gen Z ya istilahnya. Gue kurang paham. Ya. Gen Z. Jadi ternyata tuh masih dianggap menarik lah buat masih mereka. jarak menarik juga. Oke, lanjutin yuk. Apa ya yang bikin gue menarik? Ya mungkin gue bicara yang namanya keilmuan zaman dulu. Gue bicara yang namanya zaman dulu. Kita pernah punya apa namanya cerita, bahkan di Babat, bahkan di buku sejarah bahwa Majapahit adalah salah satu kerajaan yang sangat besar. Sampai Mongol dia di Cina nyerangannya nggak bisa, Kalah malah. kalah walaupun dengan berbagai macam Strategi. strategi atau hal-hal yang lain. Di kita ini yang gue lihat adalah makin kesini kita jadi Makin bodoh. satu bodoh sih enggak, minder. Minder. Bangsa yang minder. Mungkin karena ini ya, gue potong ya, gue masuk. Mungkin karena kita didoktrinnya ini dogma ya, gue ada channel juga tanpa stigma dan dogma. Nanti gue spill di sini. Dogmanya kita dijajah 350 tahun ya. Nyatanya kan cuma 40 tahun. 310 tahun kalau versinya Sujiwo Tejo. Mungkin boleh dicek lagi analisanya. Itu faktanya 310 tahun itu upayanya si Belanda mau jajah kita. Upaya, baru upaya. Total bisa ngejajahnya itu cuma 40 tahun. Bahkan itu nggak senusantara, Aceh itu malah belum pernah. Katanya. Jadi mungkin karena itu kali kita dibikin minder karena sejarah. Sejarahnya begitu ya. Satu itu, jadi kita tuh dijajah bukan secara ideologis juga kan? Secara ideologis ya datang yang namanya agama-agama, kalau di FIFA itu bahasanya agama atas angin. Woi. Di atas lah. Itu datang ke kita yang akhirnya mengkerdilkan pemahaman orang-orang Nusantara. Kearifan lokalnya ditekan. Iya, ya salah satunya ditakutin dengan ya sorry itu sih surga dan neraka. Oke, seneng nih gue nih ada kata-kata itu. Kita udah pernah bahas soal itu. Udah. Nah, ya. Surga dan neraka itu dan sebagainya, mereka beribadah hanya sekedar takut biar nggak masuk neraka. Padahal kedua hal itu keputusannya di tangan Allah ya, nggak ada panitianya kan? Kan kalau lagi kita kumpul lagi Chan, kalau saya di surga dan neraka nggak ada, masih pada mau sholat nggak tuh orang-orang? Benar. Kan kayak gitu. Jadi mereka nggak mau cuma sebuah formalitas dia beribadah nggak sampai ke dalam hati. Oke. Cukup ya opening profil dari Mas Aryo Bayu Purwoko ini. Gua anggap salah satu orang yang pernah menyelamatkan gua dari kesesatan. Jadi Bukan. Hah? Gimana? Kita sesat bareng guys. Kita disclaimer ya. Kita disclaimer nih. Jadi dulu gua tuh orang yang apa sih dulu? Ekstremis ya? Iya, ekstrim. Palestina mulu Bang. Oh ya Palestina. Tapi perlu dibela juga Palestina. Ya. Jadi gue pernah di posisi ada di video gue sebelumnya, gue pernah di posisi agnostik yang gue percaya Allah tapi gue mempertanyakan tentang Islam. Nah, Mas Aryo Bayu Purwoko ini dengan kearifan dia, dengan pengetahuannya dia nggak berusaha nolong gue sih sebenarnya. Gue yang karena kalau gue pakai seloka lokal ya, seloka itu kalau kalian belum tahu, seloka itu filsafat kuno lah. Itu ada seloka yang pernah gue dengar, kalau orang melek bangunin, kalau orang tidur biarin. Nah, pada waktu itu mungkin Aryo melihat gue orang melek, orang yang mempertanyakan, orang yang berusaha cari tahu, dan akhirnya dia ngebangunin gue lah dengan kearifannya dia, tanpa stigma, tanpa dogma. Cuman berdasarkan apa ya waktu itu, akal sehat ya. Ya, tapi gue garis bawahi sih, sebenarnya gue nggak mau nyadarin dia sih sebenarnya. Maksudnya kita cuma diskusi aja.
kita diskusi. Makanya kan gue bilang tadi nggak berusaha, lo nggak ada Iya. usaha apa-apa. Gue yang berusaha untuk nyari Iya. kan. Sampai kita perjalanan ke Mojokerto itu sebenarnya awal. Tolong dicatat, gue nggak menyadarkan dia. Oke, gue tersadarkan dulu. Berarti gue Buddha loh, Iya. yang tercerahkan. Yang kan. tercerahkan itu. Nah, sampai titik balik gue itu mulai dapat sesuatu yang mungkin buat kalian nggak berguna lah sesuatunya, tapi menurut gue itu sangat berguna. Itu waktu kita di Mojokerto kita Iya. nginep di Wihara Buddha Tidur ya, sempat gue ceritain sedikit ya di video gue sebelumnya. Di situ gue mempertanyakan hal yang mungkin orang-orang di sesaudara seagama kita mungkin nggak ada yang berani mempertanyakan itu. Gue mempertanyakan siapa Tuhannya orang Buddha waktu itu. Saksinya ini Mas Aryo. Nanya langsung dengan biku atau biksu. Biksu, ulamanya ya, Iya, biku. ulamanya Buddha. Dan jawabannya dia jawaban yang sangat bijaksana menurut gua. Sampai sekarang itu jawaban paling bijaksana yang pernah gua dengar ketimbang dari ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau Doktrin. syekh-syekh yang dari Kairo, dari Mesir. Itu menurut gua paling bijaksana ini. Nah, gua nggak mau ngupas ke situ lebih dalam. Di sini gue mau ngobrol sama Aryo tentang pertama ikhtiar yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Kedua sesajen. Ketiga sebenarnya gue pengen bahas tentang sholat. Tapi Nanti diserempet-serempet dikit. kita serempet sedikit. Mungkin 2 item itu dulu, 2 poin itu dulu ya. Kita mau mulai dari mana dulu? Ikhtiar apa sesajen ya? Bebas. Asiknya Eh, lu itu nanti nyambung. Sesajen itu bentuk ikhtiar juga. Oke, nah gue demen deh. Jadi, gue nggak berusaha dakwah, kita nggak berusaha dakwah ya. Kita cuma ya Kita penuh dengan obrolan kopi kekurangan. lah. Bukan di warung kopi tapi Tapi di sama luar. kopi. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Tadi sempat gue buka sedikit yuk, gue ngobrol tentang ikhtiar sama orang-orang dekat. Awalnya sih sebenarnya bukan ngomongin ikhtiar, cuman ada statement dari orang-orang dekat gue itu, nggak hanya satu orang. Jadi statementnya dia itu kurang lebih begini, kalau gue nggak kerja, kalau gue nggak ikhtiar, gimana gue bisa makan? Gue nggak setuju, sangat nggak setuju dengan kalimat itu, karena loh, yang ngasih makan lu bukan ikhtiar lu, gitu. Banyak orang yang ikhtiarnya gila-gilaan, kerjanya gila-gilaan, lebih dari orang yang ngomong yang keluarin statement itu tuh ya biasa-biasa aja gitu. Kalau misalkan ikhtiar itu mempengaruhi besaran nilai rezeki kita, harusnya ikhtiarnya orang-orang tukang bangunan, tukang batu, tukang tambang tuh, yang tambang masih tradisional ya, itu harusnya lebih kaya dari anggota DPR. Dan sampai gue pernah kesentil juga sama pedagang kaki lima, pernah gue spill juga, gue kontenin di bebek, nasi bebek Madura, Mas Jun, pegawainya bilang kalau mereka itu yang di sana, siapalah gue nggak tahu ya, nggak bisa gue sebutin, mereka kerjanya bercanda, gajinya serius. Kalau kami ini yang di pinggir jalan raya, kerjanya serius tapi gajinya bercanda. Itu mungkin buat pelajaran teman-teman yang seneng ngobrol kayak begini, apa sih yang bisa kita ambil? Kalau gue sih ngambilnya gini, kerjanya dia serius, karena orang dagang nih, kalau gue kan orang dagang, gue tau lah kegambar apa yang harus kita kerjain gitu. Dan hasilnya nggak terus jadi kayak sultan yang kalian tahu gitu. Nah, kalau memang ikhtiar itu mempengaruhi besaran nilai, harusnya ikhtiar gue hasilnya itu lebih gede dari lo semua yang jadi sultan gitu. Karena ikhtiar gue lebih gede, gue warung buka dari jam 6 sampai jam 10 malam gitu. Kalau ikhtiar itu berdasarkan itu, sampai akhirnya gue ngambil kesimpulan begini, ikhtiar itu aktivitas kita sebagai manusia, sebagai insan yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Menurut gue begitu. Gue ngobrolin itu, temen gue ini marah, temen gue terus orang dekat gue juga marah, karena kalau tetap kita butuh ikhtiar, iya butuh ikhtiar, tapi kalau sampai kita menuhankan ikhtiar, hati-hati.
statement kita bisa makan, kita nggak, kalau kita nggak ikhtiar kita nggak bisa makan, itu kan berarti menuhankan ikhtiar itu, menuhankan kerjaannya itu. Gue nggak setuju itu. Dia marah sampai ngambek pak, dan gue ya udah, lu ngambek ya nggak apa-apa, gue tetap berusaha baik aja udah. Nah kalau versi lu sendiri tentang ikhtiar gimana pak? Agak serem ya? Keren ya? Serem gak sih ngobrol gini? Kagak sih. Baik. Jadi ya gue sebenarnya banyak banyak dikasih wawasan sih terkait ikhtiar. Ya mungkin umur 30 atau 30 itu kan umur kita itu yang pengen ngegas ya, berarti wah gue masih gini lagi gue harus naik jabatan dan lain sebagainya. Gue juga pernah ada di posisi itu. Gue juga pernah ada di posisi itu kayak gitu. Nah, yang pertama, menurut gue sering yang namanya dulu Sujiwo Tejo itu aktif di Twitter. Yang pertama adalah keyakinan terhadap Tuhan lu itu harus full. Ya. Karena banyak begini Sujiwo Tejo, ketika lu merasa besok nggak bisa makan, Ya. itu lu udah mengkhianati Tuhan. Meremehkan, merendahkan. Ya, menghina, benar. Dari situ gue juga ngeliat lagi pada saat gua yang lagi bengong dan lain sebagainya, gua ngeliat cicak kan. Cicak itu habitatnya, tempatnya itu kan di tembok. Ya. Emang habitatnya itu ya? Maksudnya tempatnya dia lah. Gaya ikhtiarnya. Ya. Tapi makanannya yang bisa terbang. Terbang. Logik nggak? Cepet lagi gerakannya. Logik nggak? Lanjut. Ya kan? Kalau gampangnya adalah ketika macan, ini yang umum lah, macan makanannya rusak, sama-sama larinya cepat, gampang ditangkap. Benar. Tapi cicak makanannya nyamuk yang bisa terbang. Logikanya cicak udah harus bisa punya sayap nih. Iya Dia dong. bisa ngejar, nyatanya enggak. Dan dia bisa makan. Gemuk-gemuk lagi. Cicak rumah gue gemuk-gemuk. Sama. Jadi poin pertama yang harus diperhatikan bahwa setiap orang lahir itu pasti udah punya rezeki. 4 kepastian ya. Ya. 4 kepastian ya. Ya, rezeki itu kan nggak selalu dengan duit. Benar. Napas. Sehat, waktu longgar kayak gini udah termasuk hitungannya rezeki. Gue longgar Itu sekali. rezeki. Itu rezeki dan salah. Orang banyak duit itu nggak ada. Itu juga termasuk rezeki. Ya. Jadi jangan menyempitkan definisi dari rezeki itu selalu dengan uang. Ini dengan uang enggak. Tapi nyatanya orang menyempitkan Nah, Pak. itu dia kita Secara nggak sengaja. bukan alasan lagi. Kesehatan, waktu luang itu termasuk rezeki. Ya. Nah, balik lagi ke ikhtiar. Ikhtiar gini, kalau dari gua cari, kita udah ada rezeki. Setiap orang lahir udah ada rezeki. Ya. Ikhtiar kita adalah menjemput rezeki. Ya. Tugas kita ngejemput sesuai dengan balik lagi karma kita. Ya. Karena begini, gue pernah diceritain om gue waktu gue di Jawa. Beliau saat ini ya termasuk spiritual juga, tapi dia lebih ke agama, sarjana SAG, sarjana alam gaib. Bukan sarjana agama aja. Sedap. Sarjana agama di IAIN mana Solo. lupa, Jogja Pak Solo. Dia pernah bilang begini, suatu waktu, ini cerita di kitab kalau nggak salah, ada orang yang sangat kaya, ada orang yang sangat kaya, dia itu bosan atas kekayaannya, dia pengen miskin, dijual semua bendanya, dan dia jualan yang namanya waktu itu kurma. Busuk. Ya. Iya kan? Pengen miskin, jual semua, des aja. Akhirnya jualan kurma. Seiring berjalannya waktu, kita jualan kurma dan sebagainya dari sederhana. Ternyata waktu itu
sedang dia kurmanya nggak laku nih. Sedang dilanda kelaparan atau apalah sebagainya. Wabah. Wabah. Setahu gua wabah. Iya, wabah. Terus dia jualan kurmanya busuk karena kelaparan, gak ada makanan lagi, adanya kurma itu doang. Dibeli, diborong orang, jadi kaya lagi. Kaya lagi. Iya. Itu rezeki ya. Ya akhirnya apa? Bicara usaha ya dia udah gak mau, udah kaya, dia pengen bisnis, ternyata nggak bisa. Jadi ya orang kaya. Nah, ikhtiar itu ya proses kita sebagai orang hidup aja, Chan. Maksudnya ya gua harus menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri, memenuhi segala kebutuhan, ya mau nggak mau kan harus menghasilkan. Kalau menghasilkan salah satu kita ya ikhtiar, walaupun balik lagi. Ini kalau ekstrim ya tanpa lu ikhtiar itu juga bisa datang. Ekstrimnya kayak gitu. Betul. Lu datang kalau yang suka lu. Sepakat gue itu. Tapi kan balik lagi, apakah lu mau hidup yang seperti itu juga sih? Ya, apakah nggak bosen kita kalau nggak bergerak? Jadi kalau gue nih Pak Yo, kalau gue ikhtiar itu, gue menganggapnya sebatas seberapa beraktivitasnya kita, seberapa bermanfaatnya yang kita lakukan untuk diri kita dulu ya, untuk keluarga kita dan untuk orang lain. Kayak Allah kan ciptain manusia untuk jadi rahmat buat alam semesta. Tapi seberapa rahmatnya sih kita buat alam? Kalau kita tuh egois, cuman manusia doang yang butuh makan. Kucing minta makan lo tendang, ya kan? Apa tikus minta makan di luar loh, kita nggak ngomong di dalam ya. Kalau di dalam oke mengganggu. Kalau di luar tikus lagi cari makan di tong sampah, lo sambil. Kok kita sepelit itu gitu loh, maksudnya katanya jadi rahmat. Jadi yang gue lihat di kenapa lo ngambil apa ini ya ikhtiar ini ya lebih kepada apa ya, membenarkan usaha lu sekarang. Mungkin karena gini bisa jadi karena mungkin ini agak kepedean atau gue sombong ya, tapi manusia yang pasti ada sombong dan gue bangga dengan kesombongan gue. Kalau di ngomongin ikhtiar nih, ikhtiar gue udah kalau gue mengakui top lah. Gue udah bikin 4 perusahaan nih Pak, yang 3 hancur sampai gue kelilit utang, yang 3, yang 1 baru berjalan, yang 1 ini kuliner itu yang gue tahu, jadi ada juga di channel gue. Nah, kalau ngomongin ikhtiar, jangan ngomongin nama gue deh, ikhtiar gue udah banyak banget, gue udah sampai ujung timur, masuk hutan, ikhtiar tuh nyari duit gitu, untuk gue pribadi, untuk keluarga gue. Tapi gue nggak merasa dan nggak menganggap kalau ikhtiar itu yang bikin gue bernafas, kalau ikhtiar itu yang bikin gue bisa ngerokok, bisa gue ketemu lo. Enggak, ikhtiar gue cuman biar gimana gue bisa ketemu lo aja. Iya, jadi Gitu. sebenarnya kalau bisa gue Membenarkan mungkin ya. satu membenarkan, yang kedua itu bentuk putus asa dari kita. Bentuk keputusasaan. Enggak dong. Dan gue mengalami itu. Putus asa ya. Gue mengalami itu juga. Sekarang? Enggak, waktu dulu ya gue sama lah, gue pernah jadi sales atau marketingan waktu itu. Iya. Pakai mencret ya. Gimana gue canvassing dan lain sebagainya. Tapi Jualan riba lagi. riba men. Nih. Tapi yang gue lihat adalah temen gue yang achieve-nya tinggi, kok usahanya gitu-gitu doang. Ya, ini kayaknya enggak adil. Santai gitu ya kan. Tahu dia masuk penjara. Enggak, bukan yang itu sih. Oh bukan. Astagfirullahaladzim. Bentuk apa ya, keputusasaan akhirnya. Akhirnya ya ternyata Loncat lah ke air gitu enggak? enggak, ternyata usaha tuh ya enggak cuman banting tulang gitu, Chan. Ternyata membangun relasi itu juga termasuk bentuk usaha. Betul. Perbanyak relasi dan lain sebagainya ya, itu usaha yang akhirnya mendatangkan rezeki. Nah, balik lagi ke rezeki, Chan. Di Gendong Patembayan, suaranya. iya. Balik lagi di rezeki ini di Patembayan Jawa Dipa ini, Chan. Itu kita percaya adanya hukum karma. Oke.
Kalau di Islam banyak yang menentang tuh. Ya bodo amat lah kalau semua. Jadi hukum Tapi kita orang Islam ya? Islam dong. Islam, Iya. tapi belum Muslim. Enggak. Kita orang Islam tapi pemikirannya beda. Oke. Loh, tafsiran kan banyak. Oh iya. Tafsiran boleh Kayak banget. gue sempet disentil sama orang, katanya kita nggak boleh sembarang tafsir. Tafsir itu yang berhak itu ulama-ulama yang punya keilmuan tinggi loh. Kalau kita nggak boleh tafsir, terus Al-Quran sama kayak Injilnya di Enggak, nanti gua cari sama gua ulama yang sepemikiran sama gua. Jadi biar dia diem. Simpel gitu aja. dia nggak mau dengerin tapi. Ya bodo amat. Itu kan sama-sama ulama, gua ikutin dia. Oke, lanjut ya. Ya, penganut adanya hukum karma kan. Jadi Ini boleh dimakan nggak sih? Boleh lah. Dimakan Boleh. cuy. Iklan ya, Tango. Enggak, isinya bukan cuy. Tapi nggak apa-apa iklan ya. Iya. Karyawannya banyak, tolong dibeli. Karyawannya butuh gaji. Ikhtiar juga itu karyawannya. Oh, ini dia. Ini juga karyawannya banyak. Tradisional. Ya, jadi ada yang namanya hukum karma Chan. Hukum karma itu ya balik lagi rezeki lu segitu ya itu akibat buah karma lu ya segitu. Jadi ketika lu kerja keras dan lain sebagainya dapatnya segitu ya udah rezeki lu terus sementara segitu. Lain yang misalnya dia cuma nggak ngapa-ngapain terus tahu-tahu dia rezekinya banyak ya memang karma dia besar sehingga rezeki dia juga rezeki baik dia besar. Makanya di Patambayan di Jawa Dipa ini lebih kepada apa ya, nabung karma, berbuat baik dan lain sebagainya lah, ngasih. Gedein dong suaranya dong. Tapi gua nggak pakai mikrofon nih, masih ala kadarnya. Iya, jadi di Patambayan Jawa Dipa ini kita lebih kepada nabung karma. Nabung karma. Iya, banyakin berbuat baik. Kayak misalnya ya gampangannya ya, ada pengamen datang walaupun dia masih gagah dan lain sebagainya, kita kan kadang mikir, lu masih gagah apa, males kerja cuma ngamen gitu, kita ada pemikiran kayak gitu. Tapi udah kita udah kasih aja, menjaga rel cuma gitu doang, ya udah nggak usah pikir gue pengen ngasih aja, kayak gitu. Dan ini berlanjut dan nggak cuma ke makhluk hidup, ke makhluk yang goib lainnya juga ya. Kasat mata ya. Bentuknya sesajen itu tadi. Oke, sesajen. Masuk nih mulai. Masuk. Oke, kita nyerempet-nyerempet nggak apa-apa, kita campur aduk ya. Iya. Aja. Jadi apa namanya? Yang perlu diperhatikan lagi sebagai apa ya, orang ketimuran atau orang Nusantara, kita mungkin sering lihat namanya orang bakar dupa, orang bakar menyan, nyediain yang namanya kembang. Ada persepsi dari orang-orang atas angin yang mengkerdilkan kita. Mereka bilangnya kita ini adalah ngasih makan setan. Nyembah malah ekstrimnya nyembah. Setan. Nyembah. Kalau ngasih makan setan itu dupa ya setannya pasti banyak mau di pabriknya loh. Pabrik dupa sih. Iya bener. Iya. Tapi di Ka'bah itu kan juga bakar dupa. Bukur. Ya karena alif lokal sono taunya buku. Kita menyan. Oh di sini menyan. Menyan ada madat juga di sini. Pohon-pohon beringin. Jadi slow. Pohon apa? Beringin. Nggak kelihatan beringinnya. Beringin putih. Oh gitu. Tempat kuntilanak berarti. Tempat kuntilanak. Kuntil bapak, kuntil anak, Iya. kuntil kakak. Oke lanjut. Nah itu dia, balik lagi cara. Gue pernah punya pengalaman. Waktu itu gue dapet bibit buah ceri. Buah ceri, gue tanam di situ. Udah gede cara. Ketangkap pada soalnya gini. Itu pohon ceri ditebang aja tuh, kita jadi sarang kuntilanak. Wadaw. Gue pikir ya, maksud gue kan pepohonan itu ya buat penghijauan lah, penghijauan, apa namanya, produksi oksigen. Tuh. Tapi malah di tetangga sini bilang sarang kuntilanak dia bilang. Gue pikir kalaupun itu jadi sarang kuntilanak, tempat kuntilanak, ya gue baik lah ngasih tempat kuntilanak. Gak apa-apa ya. Dia gentayangan apa ya, iya. Daripada Dia punya keluyuran. tempat di sini. Benar. Tapi karena kita hidup bertetangga ya udah akhirnya
pohon cerme itu yang udah hampir serumah itu. Kok cerme sih? Cerme. Oh cerme. Cerme atau cherry sih? Cerme ya? Cherry. Yang pohonnya begini sih, Chan. Iya, tapi ada buahnya cherry. Iya, cherry. Buah cherry, bukan Cherry, cerme. ya. Pohon cerme gue nggak tahu sih kayak gimana. Ya itulah. Iya. Cerme itu ada yang gue tebang. Oh enak banget itu pada rimbu apa namanya? Iya, kayak payung kan. Ada yang gue tebang. Karena balik lagi kita hidup bertetangga ya wes lah. Yang waras lah. Yang waras kan. Iya. Berarti dia gila dong. Jadi balik lagi akhirnya. Yang bikin gua bingung adalah mereka sering sholat, mereka ngaku bertuhan, tapi sama kuntilanak kan takut. Iya. Coba bayangin. Gue sih nggak mau nyoba. Gue nggak takut. Gue menghormati aja sama-sama makhluk. Ya itu. maksud gua aneh aja. Sama-sama Orang makhluk. yang ngakunya bertuhan, yang rajin beribadah, tapi sama setan masih takut. Harusnya takutnya sama Tuhan. Oh, iya benar. Sepakat. Ada lagi temen gua di kantor. Di kantor sekarang nih? Iya. Ini nggak apa-apa lu sebut. Apa-apa. Tapi namanya nggak ya? Enggak. Meeting after lunch waktu itu ya jam 1 jam 2 sampai jam 3:30 4 dia belum sholat cuy. Tapi nggak sholat, mentingin meetingnya. Dia nggak. Terus Oh. lebih takut kepada atasan dibandingkan sama Tuhan. Iya. Coba orang-orang Kok kayak- bisa begitu ya? ya itulah manusia. Tuhan udah ngasih segala macam yang dia butuh, tapi dia nggak takut. Takutnya sama bosnya, padahal bosnya cuma ngasih gaji doang. Ya kan? Itu lagi salah kaprah. Ya maksud kalau gua pribadi ya terkait atasan ya itu emang atasan kita lebih saling menghormati lah. Harus tahu ada struktur gua sebagai staff itu atasan ya gua harus hormati atasan gua. Ya hanya seperti itu. Oke. Nah balik lagi ke sesajen misalnya. Mungkin lu juga pernah gue pinjemin buku waktu itu ya, Darmo Gandul. Yang nggak gua balik-balikin. Iya, sampai sekarang nggak tahu kemana tuh. Ada ya. masih. Kan gua sempat gua mau balikin terus lu bilang nggak usah, gua udah beli baru. Ya udah itu buat gua berarti. Bukan buat gua, sorry. Gua akan wariskan ke orang yang akan membutuhkan. Mungkin. Jadi ilmu lu berlanjut Pak. Penyadaran apa? Nah termasuk yang nulis itu Chan. Ini yang Si- punya Ki Hajar Damar Sasangka. Oh iya. Itu yang punya. Oh dia yang bikin itu. Iya. Kayak gitu. Di situ dijelasin sih. Jadi kenapa patung itu dikasih menyan atau kembang, ya harapannya makhluk-makhluk ini nggak bergantangan kemana-mana, dikasih tempat ya udah lu di situ aja. Tuh. Ya kan. Apa kenapa patung-patung di wihara kali ya? Nah, di wihara itu dikasih kembang, dikalungin gitu, terus dibakarin menyan. Itu bukan maksudnya untuk nyembah si patung. Kalau di Mekah zaman dulu, zaman Rasul masih kecil kan, Uzza, Lata itu benar-benar disembah ya. Kalau versinya di Hindu, filsafatnya ya, literasinya itu bukan disembah. Cuman biar kan kita semua tahu lah, di Hindu juga, orang Hindu juga tahu ya tempat bersemayamnya makhluk-makhluk itu. Tapi harus di ini patung ya. Hindunya di India sama Hindunya kita itu beda. Beda. Tapi yang gua tahu yuk, Hindunya di kita itu pusat. Hindunya di Jawa itu pusat yang gua tahu. Karena gua pernah lihat ada interviewer asing gitu, dia akhirnya memeluk Hindu dan dia cari tahu Hindu yang paling top itu di mana, dia ke Jawa ya. Tapi jangan salah Chan, ini ya gue kemarin baru tahu juga sih dari Ki Hajar Damar Sasangka juga bahwa modelnya sama kayak Islam. Jadi Islam itu ada yang namanya pemurnian, Wahabi itu pemurnian. Iya, jadi yang dia harus kembali ke Al-Quran dan Hadis. Selain itu nggak ada. Jadi orang yang nggak sepemikiran sama dia walaupun Islam dibilang kafir. Kan ada tuh Banyak. yang sekarang juga kan, yang ceramah-ceramah bid'ah. Yang jidatnya jelek gitu ya. Iya. Jidatnya jelek. kan? Diwarnain. Diwarnain. Di Hindu juga kayak gitu Cak. Jadi di Bali itu juga ada bentuk pemurnian Hindu yang Hindu tuh yang benar dari India, begitu ada.
Ini yang benar dari India. Iya, Bang. ada yang apa namanya pemahaman seperti itu. Ya dia Hindu yang lokal, Hindu Bali gitu terasa terusik. Lo apaan sih? Ya Hindu lokal kayak gini. Hindunya Hindu biasa, karena mereka mengatakan bahwa orang-orang yang enggak berkiblat ke India, Hindunya itu orang-orang sesat. Kafirnya Hindu. Nah, itu ada. Iya. Nah, makanya tadi yang lu bilang itu mungkin bahasanya adalah pemahaman di Nusantara. Jadi bukan di Hindu. Waktu itu adalah kenapa patung dikasih kembang dan lain sebagainya ya. Bukan patung dewa-dewa ya, Chan, ya. Maksudnya patung-patung biasa itu kenapa ditaruh situ ya biar harapannya makhluk halus ini nggak kemana-mana. Biar tetap di situ. Biar tetap di situ. Nggak mengganggu yang lain. Mengganggu. Oke. Jadi makna sesajen tuh itu ya. Satu itu, yang kedua orang dulu, terutama orang Jawa lah atau Nusantara lah bisa bilang. Setiap malam Jumat itu biasanya kita ngasih makanan juga. Nyediain yang namanya makanan, kembang, Babi. terus bakar dupa. Babi, bakar babi nggak? Enggak, Cok. Haram ya? Boleh halal kalau nggak ada yang lain. Jangan dikit ya. Akan kulakukan apapun demi subscriber. Ini orang Indonesia yang bingung kayak gitu, cuy. Babi haram, tapi alkohol enggak. Dikasih ini lagi apa? Apa nih? Apa? Cukai, pajak. Iya kan ada cukainya kan? Ada lah. Iya. Coba babi dicukai. hidungnya. Iya, orang Jawa zaman dulu itu setiap malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Dia tuh nyediain makanan sana. Wah. Kopi, teh, air putih, makanan beserta lauknya, kasih kembang sama dupa. Itu dibacakan doa. Nah, orang menganggap, sebagian besar dari kita menganggap bahwa ini itu buat makanan orang yang udah meninggal. Gimana makannya? Nah, ini salah kaprah, makanya gimana Begini, makannya? Makanya ini begini nih. Ya kan diikat kan ya? Diikat nggak sih? Yang dibuka kan cuma muka kan? Ini kan diikat kan? Gimana tuh nyomot itu? Maksudnya udah jadi makhluk halus masih diikat aja. Oh iya, udah Kan bisa jasad diikat. yang diikat. Oh iya. Berarti dia masih bisa ngambil. Kasih. Cara makannya gimana? Cara makannya. Nah, Kadang-kadang nggak logis ya. iya. Dunia tipu-tipu. Tapi di pemahaman kita gini, Cak. Bahwa memang masih ada pemahaman kita gini. Yang pertama adalah kita percaya yang namanya reinkarnasi, Cak. Yang nggak tahu reinkarnasi mungkin kelahiran kembali ya. Lu kalau udah mati ke alam keabadian nanti lu bakal lahir lagi. Banyak nantang tuh umat muslim kita, banyak yang nantang pasti. Reinkarnasi, nah kita percaya reinkarnasi. Jadi sesajen itu gunanya buat apa, Cak? Jadi ketika ada leluhur kita atau buyut kita atau kakek-kakek kita disediain kayak gitu, dia bakal ngeliat nih, ini makanan kesukaan gua, ini minuman kesukaan gua, gimana caranya gua bisa menyantap itu lagi. Akhirnya dia diberikan kesadaran untuk segera ke alam keabadian, untuk segera menitis lagi. Jadi tujuannya adalah biar dia menitis lagi. Menitis lagi ya? Iya. Jadi makhluk hidup lagi. Jadi makhluk. Tapi manusia bukan? Manusia. Ya tergantung amalnya. Bisa jadi binatang. Bisa jadi binatang. Biar bisa makan itu lagi. Dia bisa makan itu lagi. Dibumbuin kecap, Bisa. sambal mata. Kalau dia senangnya itu nggak apa-apa. Bisa. Ini obrolan. Ini kalau yang nonton banyak, lu viral lo pak. Lah, ya. Ini kalau yang di selebriti obrolan tepi jurang nih. Kalau di jadi podcastnya Dedi itu tepi jurang nih. Ya nggak apa-apa lah. Sesat gitu ya. Kayak reinkarnasi.